Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang untuk memenuhi nilai bahasa Indonesia saya dengan ibu pembimbing saya, Ibu Zulfa Sudarti, SPD, MPD. Di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syarifah Fatimah Zahro. Saya prodi dari akuntansi. Baik, di sini kita langsung saja membahas tentang karya tulis ilmiah, sistem informasi, siklus pendapatan, dan sistem informasi siklus pengeluaran pada PT Citra Buana. Oke, di sini lihat di atas teman-teman, di sini kita ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan menurut Robney dan Steinbart 2005 adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Siklus pendapatan menurut Bonnar dan Hopwood 2003 adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas lain dan penagihan pembayaran yang berkaitan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tujuan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang waktu tepat dengan harga yang sesuai. Di sini juga ada pun perincian tujuan-tujuan tersebut, antara lain: 1. Semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar. Kemudian semua transaksi yang dicatat valid benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Kemudian 5, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Di sini juga kita lihat teman-teman, di atas ini ada yang menurut Wirnarno 1945. 4. Tujuan umum diselenggarakannya siklus pendapatan adalah menukar produk atau jasa dengan kas. Tujuannya tersebut dapat dirinci menjadi menyelidiki bahwa pembelian mempunyai kemampuan cukup untuk membayar kredit, kemudian mengirim barang atau mengerjakan jasa kepada konsumen pada waktu yang telah disetujui, kemudian menagih hasil penjualan dengan teliti dan tepat waktu. Di sini juga kita ada pembukukan penjualan dan penerimaan kas ke rekening pembelian dengan benar. Nah, yang terakhir ini menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya di sini juga kita ada menurut Romney 2005 ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatannya, yaitu 1. Mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, kemudian menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung mengambil keputusan, kemudian memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta sumber daya perusahaan. Di sini juga tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Kemudian di sini kita juga ada aktivitas bisnis dan siklus pendapatan. Di sini saya akan membahas beberapa aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dengan siklus pendapatan, antara lain penerima pesanan dari para pelanggan, 1. Mengambil pesanan pelanggan, 2. Persetujuan kredit, kemudian pemeriksaan kesediaan persediaan, kemudian keempat, menjawab permintaan pelanggan. Di sini juga kita ada pengiriman barang, kemudian ada penagihan dan piutang usaha. Di sini juga ada penagihan kas ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada prosedur aktivitas siklus penerimaan. Di sini ada beberapa siklus pendapatan. Ini dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan, kemudian departemen bagian pesanan penjualanan yang bertanggung jawab pada wakil direktur utama. Bagian pemasaran melakukan proses entry pesanan penjualanan. Entry pesanan penjualan ini mencakup 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, kemudian pemeriksaan dan menyetujui kredit pelangganan, kemudian memeriksa ketersediaan persediaan, dan juga menjawab permintaan pelanggan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang mengambil pesanan pelanggan. Jadi pesanan pelanggan dapat diterima dalam berbagai cara, misalnya di toko, melalui surat, melalui telepon, melalui website, atau melalui tenaga penjualan dan di lapangan. Nah, di sini juga kita kedua akan membahas tentang persetujuan kredit. Jadi sebagian besar penjualan antar perusahaan ini dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui dengan proses bagian pelangganan lama dengan catatan pembayaran yang baik. Pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan biasa dibutuhkan. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas pemeriksaan ketersediaan persediaan. Langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk membeli pesanan tersebut, teman-teman. Jadi agar pelanggan dapat diinformasikan mengenai perkiraan tanggal pengirimannya. Kemudian di sini kita akan menjawab permintaan pelanggan. Jadi, pelayanan pelangganan adalah hal yang begitu penting hingga perusahaan-perusahaan menggunakan software khusus, teman-teman. Nah, jadi sistem CRM membantu mengatur data terinci mengenai para pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasikan layanan yang lebih efisien serta personal. Tujuan dari CRM adalah untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian sistem CRM seharusnya dilihat sebagai suatu cara untuk meningkatkan pelayanan pelangganan yang diberikan. Tujuannya itu untuk mengubah pelanggan yang loyal menjadi pelanggan yang puas dengan cara memperdalam hubungan tersebut. Nah, di sini ada pun proses tersebut terdiri dari 2 tahap. Di sini kita ada mengambil dan mengepek pesanan, kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan.
Kemudian di sini juga ada sistem gudang otomatis, tidak hanya memotong biaya dan meningkatkan efisien dalam menangani persediaan, tetapi juga memungkinkan pengirim yang telah responsif ke pelanggan. Kemudian di sini juga kita akan membahas pengirim pesanan tersebut. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan juga. Ini dikirim secara langsung ke bagian pengirim dan dari entry pesanan ke penjualan. Ya, teman-teman bisa melihatnya ya teman-teman di sini. Jika kurang paham, teman-teman bisa membaca. Kemudian di sini juga kita ada ringkasan dari pengawasan siklus pendapatan teman-teman. Nah, ini jadi maksudnya itu misalnya ini ada aktivitas kontrol ya teman-teman, kemudian ada bagian proses penjualan dan ada penerima kas. Jadi pengawasan siklus pendapatan ini satu transaksi persetujuan. Nah, proses penjualan ini pemeriksaan kredit, kemudian penerimanya ini daftar pembayaran. Kemudian ada pemisahan tugas, ini kebijakan rektur kredit dipisahkan dari pemrosesan pengawasan persediaan, dipisah dari gudang. Kemudian ini penerimanya ini penerima kas dipisah dari piutang ya teman-teman dan rekening kas. Kemudian di sini kita juga ada supervisi, tapi dia tidak ada proses penjualanan, yang ada penerima kas. Ini departemen penerima dokumen ya teman-teman. Kemudian catatan akuntansi, pesanan pembelian, jurnal pembelian buku besar membantu piutang, rekening kontrol piutang, buku besar membantu persediaan, kemudian pengawasan persediaan dan rekening penjualan. Dan sini juga penerima kasnya ini dokumen pembayaran, cek daftar jurnal pembayaran, kemudian penerima kas, buku besar piutang, rekening kontrol piutang dan rekening kas. Di sini juga ada sebagian juga ada akses, kemudian ada verifikasi independen. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian di sini juga kita ada ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. Di sini saya akan membahas beberapa ya teman-teman. Di sini kita ada proses. Jadi entry pesanan penjualan itu ancamannya itu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kemudian legitimasi pesanan, dan kemudian sini ada prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Misalnya dari pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat ini pemeriksaan edit entry data. Kemudian di sini juga ada sistem pengendalian persediaan ya teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini juga ada pengiriman dan ada penagihan piutang usaha. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini juga lanjutannya nih penagihan kas dan masalah pengendalian umum. Nah, di sini kita akan membahas siklus pengeluaran. Definisi siklus pengeluaran atau spending cycle atau expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan data terkait berhubungnya dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa, teman-teman. Nah, di sini kita juga ada menurut Marshall Romney, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, di sini juga ada tujuan utamanya dalam sistem pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total yang memperoleh dan memelihara persediaan perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian ini ada bagian siklus pengeluaran. Nah, ini ada penerimanya, dan jadi dari pembelian ke pesanan pembelian, kemudian kita ke verify order, kemudian kita naik ke pengepakan, dan yang terakhir dari pemasokan. Kemudian juga ada tujuan siklus akuntansi pengeluaran. Jadi tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang tersambung di dalamnya ini meliputkan. Jadi sini saya akan akan menyebutkan beberapa saja. Di sini ada menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Kemudian di sini ada mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Kemudian ada memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai dengan keperluan. Nah, di sini juga kita akan membahas 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Satu, ini memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, kemudian menyimpan dan mengatur data dan mendukung pengambilan keputusan, dan menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Nah, kemudian sih kita akan membahas aktivitas siklus pengeluaran ya. Untuk memprosesnya ini data transaksi bisnis secara tepat dan sederhana merupakan fungsi dan tanggung jawab dari sistem informasi akuntansi dalam rangka mendukung kinerja kegiatan bisnis. Nah, di sini ada beberapa siklus. Satu, ada aktivitas permintaan dan pembelian barang atau kebutuhan barang dan jasa. Kemudian ada aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Kemudian ada aktivitas penerima barang jasa yang telah dibeli, dan ada aktivitas persetujuan faktur dan supplier, dan yang terakhir ini pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ya, ada ancaman dan prosedur pengendalian siklus pengeluaran. Nah, ini ada proses, ada ancaman, kemudian ada prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini prosesnya ada barang, ada pesan barang, kemudian ada terima dan barang. Di sini juga ada ancaman dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian di sini juga ada setujui dan bayar, faktor dan vendor, dan kemudian ada pengendalian umum ya teman-teman. Jadi setiap prosedur itu ada ancaman siklus pengeluarannya. Nah, teman-teman dapat lihat ya. Baik, ini saya lanjut ya teman-teman. Di sini juga kita akan membahas nih yang kita teliti dari PT Buana Citra Abadi.
Jadi, PT Buana Citra Abadi adalah induk perusahaan dagang yang bergabung dengan dalam Muncul Group, spesialis di bidang penjualan rental mesin fotokopi rekondisi dari luar negeri nih. Dia ini berdiri dari tahun 1999 dengan nama Civic Mitra Mandiri. Nah, kemudian ini Buana Citra Abadi ini sejak tahun 2001 dan berkantor di cabang Otista Raya nomor 40 ini di Tangerang. Kini memiliki 5 kota, yaitu Palembang, Jambi, Tangerang, Jakarta, dan Yogyakarta. Di sini juga kita akan membahas tentang PT Buana Citra Abadi yang berusaha memenuhi kebutuhan konsumsi akas spare part. Kemudian di sini juga jadi mesin fotokopi ini berbagai merek, teman-teman. Nah, di sini juga PT Buana Citra Abadi ini merupakan jenis perusahaan barang yang aktivitas utamanya adalah melakukan penjualan, kemudian penyewaan dan servis mesin fotokopi. Dalam melakukan aktivitas penjualan dan penyewaan PT Buana Citra Abadi ini menggunakan transaksi secara kredit. Nah, kemudian penjualan secara kredit tetap diberikan kepada pelanggan walaupun pembayaran pelanggan terbilang lambat. Pada pencatatan sistem informasi akuntansi menggunakan proses pencatatan manual dan komputerisasi. Namun dalam pelaksanaannya hanya pencatatan komputerisasi yang berjalan sistem informasinya akuntansi yang digunakan PT Buana Citra Abadi. Nah, dalam siklus pendapatan informasi akuntansi dikelola oleh bagian-bagian sebagai berikut nih. Ada bagian marketing, kemudian ada bagian finansial, dan ada bagian administrasi. Nah, di sini kita akan membahas prosedur atas siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi. Sistem informasi pada PT Buana Citra Abadi ini cabang Palembang ya teman-teman, khususnya dalam mengontrol siklus pendapatan telah menggunakan sistem yang lebih memudahkan para pegawai untuk melaksanakan setiap tugasnya karena adanya penggunaan sumber daya manusia. Nah, di sini juga Palembang menunjukkan proses transaksi PT Buana Citra Abadi Palembang dimulai dari pelanggan melakukan order barang, yaitu bagian marketing. Selanjutnya bagian marketing mengarahkan pelanggan yang telah berkesempatan untuk membeli seperti fotokopi tersebut ke bagian finansial. Nah, selanjutnya bagian marketing melakukan pemrosesan barang dengan melakukan pengepakan, teman-teman, dan bagian teknik melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan menunjukkan faktur penjualanan, apa benar barang tersebut memang yang dibeli pelanggan. Jika terbukti sesuai dengan faktur penjualanan, dipegang bagian teknik meminta kepada pelanggan untuk menandatangani surat tanda terima sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut telah menerima barang yang diinginkan. Selanjutnya barang tersebut diserah terima kepada pelanggan. Di sini juga kita ada fungsi yang terkait atas siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi. Jadi bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan PT Buana Citra Abadi adalah satu, calon pelanggan. Bagian ini calon pelanggan melakukan pengisian formulir ya teman-teman. Kemudian ada marketing. Bagian ini pihak marketing dapat melakukan pelayanan. Nah, kemudian di sini juga ada bagian teknisi. Bagian ini bertugas melakukan perbaikan mesin pelanggan atau perusahaan mitra bisnis yang mengalami kerusakan mesin dan spare part dengan memperbaiki di kantor teknis di Buana Citra ini. Nah, kemudian kita ada juga bagian administrasi. Bagian ini melakukan perjanjian pemesanan kepada vendor atau supplier mesin atau spare part yang menginput data penjualan. Nah, dan yang terakhir ini bagian finansial yang bertanggung jawab untuk membuat laporan akuntansi, kemudian mengupload dan menjurnal data yang terkait dengan penjualan atau pendapatan, piutang lancar, piutang ragu. Di sini juga ada uang jaminan atau DP, kemudian ada materi dan laporan pajak bulanan. Nah, di sini juga kita ada pengendalian internal sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, aktivitas pengendalian yang dilakukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini juga ada pun aktivitas pengendalian pada PT Buana ini sebagai berikutnya. Satu, pemisahan tugas, kemudian otoritas yang sesuai, kemudian dokumen yang memadai, dan pengendalian fisik, kemudian yang terakhir review kinerja. Nah, ini semuanya ada tugas-tugasnya masing-masing. Nah, seperti contoh nih, pemisahan tugas. Nah, ini dalam perusahaan sudah terdapat pemisahan tugas antara bagian marketing, bagian finansial, kemudian administrasi. Nah, ini tuh dapat mempunyai fungsi masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini juga kita akan membahas salah satu ya teman-teman. Nah, misalnya contoh dari pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini setiap perusahaan ini terdapat pemisahan tugas antara bagian marketing, bagian finansial, administrasi, semuanya itu ada tugasnya masing-masing. Kemudian otoritas yang sesuai ini PT Buana Citra Abadi telah memberikan otoritas yang sesuai di setiap bagian dan kegiatan dalam perusahaan. Otoritas kredit atau penjualan diberikan oleh BM sendiri agar penjualan dapat terkontrol dan mengurangi adanya kemungkinan piutang tak tertagih. Kemudian juga ada dokumen yang memadai. Dokumen yang berkaitan dengan siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi ini diberikan nomor urut cetak teman-teman, jadi biar tidak tertukar. Kemudian pengendalian fisik, jadi perusahaan telah terdapat pengendalian fisik, terdapat kas, pengendalian fisik terhadap gudang, kemudian pengendalian fisik terhadap dokumen dan catatan perusahaan. Nah, review kinerja ini berguna untuk, jadi setiap 1 bulan sekali PT Buana Citra Abadi selalu melakukan review kinerja atas setiap karyawan.
Jadi setiap perusahaan itu pasti memilih karyawan yang terbaik. Kemudian kesimpulannya ini, jadi dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada PT Buana Citra Abadi ini tentang sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi ini antara lain kwitansi, surat tanda terima, formulir, dan faktur. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi ini adalah buku kas umum. Nah, buku kas pembantu dan buku jurnal bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi atau siklus pendapatan pada PT Buana Citra Abadi adalah bagian calon pelanggan, marketing, finansial, administrasi, dan teknisi. Adapun pengendalian intern yang diterapkan pada PT Buana Citra Abadi meliputi pemisahan tugas, kemudian sistem otoritas yang sesuai, kemudian ada dokumen